Shalom sahabat Toba TV, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan dalam program Siraman Rohani Penyejuk Hati. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita dimanapun kita berada. Bersama dengan Toba TV, saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan kepada kita yang saya ambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Namun saya akan bacakan 2 ayat saja kepada kita dan saya akan mengupasnya kepada kita. Semoga kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua pecinta daripada Toba TV. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ayat 32, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada kita perihal Yefta. Bagaimana Yefta menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan bangsanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita merindukan orang yang tidak berguna bagi masyarakat bisa diangkat Tuhan menjadi pahlawan yang akan menjadi berkat bagi kota dan bagi bangsa setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita garis bawahi mengenai kehidupan Yefta. Yang pertama, dalam ayat 1, Yefta dikatakan dia adalah seorang anak perempuan sundal. Bapak Ibu, Yefta adalah seorang yang mungkin tidak pernah bermimpi lahir di atas bumi ini. Tiba-tiba ia mendengar bahwa ia adalah seorang anak perempuan sundal. Ini tidak diinginkan, ini tidak dirindukan oleh siapapun termasuk Yefta. Tapi itulah fakta, itulah kenyataan yang terjadi dan dialami oleh seorang bernama Yefta. Yang kedua Bapak Ibu, Yefta adalah seorang yang diusir dari rumahnya dan menjadi pelarian. Bapak Ibu, ketika dia melarikan diri dari rumahnya karena diusir, ia sepertinya tidak memiliki harapan. Ia sepertinya tidak memiliki masa depan. Tentu orang akan berpikir bahwa orang ini tidak akan memiliki harapan di masa mendatang. Bapak Ibu, yang ketiga mengenai Yefta. Yefta adalah seorang yang memiliki pergaulan dengan para petualang. Dan dia adalah bergabung menjadi perampok-perampok yang sangat mengerikan dan sadis, yang menyebabkan banyak air mata tumpah oleh karena perbuatan Yefta. Ada 3 hal mengenai Yefta yang harus kita garis bawahi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga hal ini Bapak Ibu dengar tentang Yefta, Bapak Ibu dengar mengenai orang-orang tertentu, apa yang muncul di pikiran saudara. Saudara akan berkata, jangan bergaul dengan orang itu. Saudara akan berkata, orang itu tidak memiliki harapan di masa mendatang. Saudara akan berkata, orang ini akan hancur, masa depannya tidak ada, tidak perlu bergaul dengan dia dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan Yefta. Yefta diangkat Tuhan menjadi pahlawan yang menyelamatkan bangsanya. Bapak Ibu, saat ini kita sedang menghadapi yang namanya pilkada di Kabupaten Toba. Kita melihat Yefta bagaimana proses kehidupannya diangkat oleh Tuhan. Dan kiranya pilkada di Kabupaten Toba dan dimanapun kita menemukan kehidupan seperti Yefta. Yefta tidak mencari siapapun supaya dia diangkat. Yefta tidak mengasih uang kepada siapapun supaya dia diangkat. Tapi tangan Tuhan yang menarik Yefta supaya Yefta bisa menjadi berkat bagi bangsanya, bagi kotanya, dan sejumlah orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, kenapa Yefta bisa berhasil? Yang pertama, Yefta ketika dia diusir dari rumahnya dan ia dijemput kembali, lalu Yefta ikut bersama dengan tua-tua bangsa Israel, tua-tua Gilead. Kenapa dia ikut? Pertanda yang pertama, karena Yefta tidak menyimpan dendam. Yefta tidak menyimpan kebencian baik kepada saudara-saudaranya maupun kepada tua-tua Gilead yang mempengaruhi saudara-saudaranya supaya dia diusir dari rumahnya sendiri. Yang kedua, Yefta saudaraku dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu,
Yefta bernazar dan menggenapi nazarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya para pemimpin kita yang maju mencalonkan diri penuh dengan Roh Kudus, tidak menyimpan kebencian terhadap musuh, terhadap lawan, dan terhadap siapapun. Yang kedua, hendaklah setiap pemimpin harus penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, hendaklah pemimpin memenuhi nazarnya. Ketika ia bernazar, dia harus penuhi nazarnya. Supaya apa? Supaya masyarakat senang dengan dia, supaya masyarakat betul-betul mendukung dia pada berikutnya. Kami percaya, kami rindukan seorang pemimpin yang disukai, dirindukan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kalau ada 3 hal ini di dalam hati kita, maka saya percaya Tuhan akan menggerakkan seluruh masyarakat Toba untuk memilih orang yang pertama tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kepahitan, gampang mengampuni. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita, saudara, berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mengangkat, Roh Kudus yang akan menjamah seluruh masyarakat untuk memilih saudara menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Toba dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, ketika kita berjanji, ya, jadi ada 3 hal yang menjadi rahasia kemenangan daripada Yefta. Yang pertama, ia tidak menyimpan kepahitan, ia tidak menyimpan kebencian, ia adalah seorang yang gampang mengampuni. Ini adalah karakter seorang pemimpin. Kiranya yang maju di Kabupaten Toba ini betul-betul memiliki hati seperti Yefta, gampang mengampuni, tidak menyimpan kebencian, dan tidak menyimpan kepahitan. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Yefta bergerak, maka Roh Kudus menyertai dia. Yefta adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Kiranya pemimpin-pemimpin yang maju ini adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka ketika kita bergerak bersama dengan Roh Kudus akan menjamah seluruh masyarakat, dan mereka akan mendukung orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ketika pemimpin berjanji, wajiblah seorang pemimpin menggenapi janjinya. Kiranya 3 balon bupati di Kabupaten Toba betul-betul memiliki karakter seperti ini. Siapakah di antara Bapak Ibu yang 3 ini yang akan memiliki karakter seperti ini? Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati saudara, Tuhan kiranya membawa kemenangan bagi langkah perjalanan saudara memimpin Kabupaten Toba, atau siapapun saudara yang akan maju di pilkada tahun ini di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap saudara. Mari kita sejahterakan Kabupaten Toba. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berdoa untuk seluruh pendengar, penonton TV Toba, dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah semuanya menjadi orang-orang yang mencintai firman. Dan pilkada pada tahun ini yang akan maju pemimpin-pemimpin, biarlah orang-orang yang memiliki karakter seperti yang dimiliki Yefta. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.